saya Ibu Indra. Kali ini kita akan belajar matematika lagi ya. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah materi kelas 7 mengenai aritmatika sosial. Adapun kompetensi dasar dari materi ini 3.5 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, baik penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. 4.5 menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, baik itu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Nah, setelah kalian mempelajari materi aritmatika sosial ini, kalian diharapkan dapat yang pertama memahami dan menentukan harga jual dan harga beli. Yang kedua, memahami dan menentukan untung, persentase untung, rugi, dan persentase rugi. Yang ketiga, memahami dan menentukan diskon. Yang keempat, memahami dan menentukan bruto, tara, serta neto. Yang kelima, memahami dan menentukan bunga tunggal. Yang keenam, menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan harga jual, harga beli, untung, persentase untung, rugi, persentase rugi, diskon, bruto, tara, neto, serta bunga tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada peta konsep dari materi aritmatika sosial. Jadi, yang kita pelajari itu ada 4, yaitu tentang harga penjualan dan harga pembelian, di mana nanti di dalamnya kita akan belajar tentang untung dan juga rugi. Kemudian kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Yang ketiga, kita akan belajar tentang diskon. Dan yang terakhir, yaitu tentang bunga tunggal. Sebelum kita masuk ke aritmatika sosial, kalian bisa melihat gambar berikut. Nah, apa yang bisa kalian lihat? Pada gambar ini telah nampak ada penjual, ada 2 orang pembeli, ada barang yang dijual, yaitu berupa sayur mayur. Nah, pada saat pembeli memberikan uang, kemudian menerima barang dagangan dari pedagang, inilah yang dinamakan sebagai kegiatan jual beli. Nah, untuk gambar yang berikut, apa yang dapat kalian lihat? Sama ya, di sini juga terdapat kegiatan jual beli saat pembeli menyerahkan buah pilihannya kepada penjual untuk ditimbang. Nah, di gambar ini juga telah nampak bahwa ada harga jual dari masing-masing buah, yaitu ada nektarin, aprikot, peach, dan juga melon yang masing-masing harga jualnya senilai $5. Oke, kita masuk ke aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial? Nah, aritmatika sosial itu adalah suatu bidang ilmu matematika yang berkaitan dengan masalah uang, seperti jual beli, untung rugi, diskon, pajak, dan juga bunga. Oke, kita bahas tentang harga jual dan harga beli. Apa sih harga penjualan? Harga penjualan itu adalah harga yang sudah ditentukan oleh pedagang ketika menjual barang dagangannya. Nah, sedangkan harga pembelian itu adalah harga yang didapatkan dari pedagang ketika kita membeli barang dagangannya. Yang ketiga tentang untung. Untung nama lainnya adalah laba. Untung atau laba akan terjadi ketika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Jadi, rumus untung bisa kita sebutkan sebagai berikut. U sama dengan HJ dikurang HB, di mana U-nya adalah untung, HJ-nya adalah harga jual, HB-nya adalah harga pembelian.
Gimana cara mencari persentase untung? Persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian ada rugi. Kapan rugi terjadi? Rugi akan terjadi ketika harga penjualan nilainya lebih kecil daripada harga pembelian. Sehingga kita bisa tentukan rumusnya R sama dengan HB dikurang HJ, di mana R-nya adalah rugi, HB-nya adalah harga pembelian, dan HJ-nya adalah harga penjualan. Sedangkan untuk mencari persentase rugi itu sama dengan rugi, besarnya rugi dibagi dengan harga beli dikalikan 100%. Gimana sih contoh untuk untung ataupun rugi? Oke, saya kasih contoh ya. Misalkan kalian membeli suatu tanaman, kalian rawat. Nah, tanaman itu pada saat kalian membeli harganya hanya Rp20.000. Kemudian setelah kalian rawat hingga membesar dan tampak cantik, kemudian kalian jual kembali dengan harga Rp50.000. Maka Rp20.000 itu adalah harga beli, Rp50.000 itu adalah harga jual. Nah, dari sini kita bisa tentukan berapa sih untungnya. Berarti untungnya sama dengan Rp50.000 dikurangi Rp20.000. Berarti besarnya untung adalah Rp30.000. Gimana kalau contoh rugi? Nah, kalau contoh rugi misalkan seperti ini. Ayah kalian memberikan kalian sebuah sepeda dengan harga Rp2 juta. Kemudian setelah sekian bulan, sepeda itu tidak lagi cukup untuk kalian gunakan. Mungkin terlalu kecil ya. Kemudian akan dibelikan sepeda baru. Nah, supaya tidak sia-sia, sepeda yang lama dijual. Pada saat dijual, harganya hanya Rp1.500.000. Nah, berarti Rp2 juta itu adalah harga pembelian, Rp1.500.000 itu adalah harga penjualan. Karena harga jualnya lebih rendah, berarti kalian mengalami rugi. Berapa ruginya? Berarti 2 juta dikurangi Rp1.500.000. Berarti kerugian yang kalian peroleh adalah Rp500.000. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.